saat ini kita melaksanakan pendalaan. Dua desa dalam satu kecamatan. Dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik-penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat desa Kohot ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun original, data original yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan lebih lanjut. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Terima kasih. Ayo. Ya pemirsa, baru saja kita simak keterangan pers dari Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro terkait update terkini perkembangan kasus pagar laut. Tadi dikatakan bahwa saat ini Kepala Desa Kohot atas nama Arsin bin Asip sudah ditetapkan sebagai tersangka kisruh pagar laut. Ya pemirsa, tadi dikatakan oleh Bareskrim Polri bahwa tersangka memang diduga ikut serta dalam penerbitan sertifikat yang ternyata ditemukan ada kecacatan hukum dalam penerbitan sertifikat pagar laut tersebut. Sehingga penyidik Bareskrim Mabes Polri sudah menemukan bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan Kepala Desa Kohot atas penerbitan sertifikat yang membuat kasus pagar laut ini menjadi sorotan publik, dan tadi dikatakan statusnya juga sudah naik ke dalam penyidikan dan Kepala Desa Kohot sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, kita juga masih menantikan perkembangan dan informasi terkini dari Bareskrim Mabes Polri terkait perkembangan lebih lanjut atas penyelidikan atau penyidikan kasus pagar laut. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya yang akan ditetapkan oleh Bareskrim Polri jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti awal yang menguatkan keterlibatan pihak-pihak dalam penerbitan sertifikat pagar laut tersebut. Dan pemirsa, demikian Breaking News. Terima kasih. Selamat menyaksikan iNews Sore kembali. Sejumlah warga membongkar paksa belasan warung yang berada di kilometer 57 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Sukaawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Belasan warung ini dibongkar warga lantaran diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yang telah berlangsung selama belasan tahun. Tidak hanya dibongkar, warga juga membakar warung yang jumlahnya mencapai 11 warung semi permanen. Pembakaran ini puncak dari kekesalan warga terhadap aktivitas warung dan penyewanya yang sudah diperingati untuk menutup tempat usahanya namun tetap beroperasi. Padahal lokasi ini sebelumnya juga telah dirazia oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja namun masih tetap beraktivitas. Sebenarnya kalau nggak kejadian, kalau suami kita nggak kesini, nggak resah Pak, terserah. Tapi karena kita suaminya kesini kan merasa terganggu rumah tangga kita, nggak harmonis lagi, mau bercerai aku pun gara-gara tempat inilah. 10 tahun lebih. Lebih dari 10 tahun ya? Iya. Tempat apa nih? Ya? Tempat apa nih? Jatuhnya tempat prostitusi ataupun warung remang-remang. Ya, tentu
kita akan memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Artinya kita patroli rutin di sini, patroli rutin di sini ya, dengan pelibatan tugas desa dan juga masyarakat. Sementara itu, aparat memastikan saat pembongkaran dan pembakaran kondisi warung sudah kosong atau tidak ditemukan penyewa warung maupun aktivitas di dalamnya. Kita awali Anju sore dengan informasi sebuah sepeda motor Matic yang dikendarai seorang wanita muda terbakar hebat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di area lampu depan. Di daerah Menteng, motor Mio J bakar kayak oli bocor tuh. Motor Matic yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah di Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Motor Matic yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Api terus berkobar hebat hingga melumat seluruh badan motor. Petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman menggunakan tabung apar. Insiden bermula saat motor yang melaju dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Menyadari adanya percikan api, korban langsung menepikan kendaraannya di atas trotoar dan seketika api pun membesar. Saya posisi lagi jalan arah berbarengan juga sama itu motor. Nah, tiba-tiba saya dari jauhan itu ngelihat asap. Nah, saya mau mendekat itu tiba-tiba motor udah kebakar aja. Seperti gede bang apinya bang? Hampir seperti gede juga sih. Soalnya motor kan sampai hangus terbakar tuh. Itu untuk pengendaranya gimana tuh bang tadi bang? Kalau untuk pengendaranya dia langsung minggir tuh, langsung ke atas trotoar kan, langsung dipinggirin. Untuk motornya, korban yang punya motor langsung menghindar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara seluruh badan sepeda motor hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, minibus yang dikemudikan pelajar di bawah umur menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi warung hancur, sementara 2 orang pengunjung mengalami luka-luka. Sebuah minibus yang melaju kencang menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terekam CCTV. Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pemilik warung mengatakan minibus tersebut diketahui dikendarai pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Yang hancur paling kaca ini sama ini nih, ini juga, ini sama ini hancur semua. Ya kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya, gitu. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap menolak kebijakan efisiensi anggaran digelar mahasiswa di sejumlah daerah Senin kemarin. Pemerintah pun buka suara dan menyebut saat ini Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam lantaran massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan sempat diwarnai kericuhan.
Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa tak terima dan meluapkan emosinya. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap menolak kebijakan efisiensi anggaran digelar mahasiswa di sejumlah daerah Senin kemarin. Pemerintah pun buka suara dan menyebut saat ini Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Masa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam, lantaran masa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, pemerintah buka suara. Menteri Sekretaris Negara menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja, dan pemerintah terus mencari solusi atas permasalahan yang ada. Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Gitu. Berarti ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis ya, harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Nah, jadi berilah kesempatan juga ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Meski diwarnai aksi unjuk rasa, pemerintah tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tidak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore pemirsa, gelombang penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara petugas dan juga massa unjuk rasa yang memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Malang. Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya serta mahasiswa BEM Semalang Raya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang Selasa siang. Unjuk rasa memanas saat massa aksi memaksa untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi tak terhindarkan. Dalam orasinya dengan mengusung tagar Indonesia Gelap, massa mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyengsarakan rakyat. Seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah efisiensi anggaran untuk lembaga pelayanan masyarakat. Akibat unjuk rasa ini, akses Jalan Tugu hingga Jalan Kertanegara ditutup sementara. Masa aksi ini berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Duboba, iNews melaporkan. Unjuk rasa ribuan perangkat desa yang datang dari 326 desa sekabupaten Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Mereka menuntut agar penghasilan tetap perangkat desa segera dibayarkan. Taman di depan gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sasaran amuk demonstran. Saya banggakan juga ke seluruh ketua yang ada di sini. Ribuan perangkat desa dari 326 desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pandeglang memprotes penghasilan tetap atau siltap yang tidak dibayarkan sejak Desember tahun 2024 hingga Februari 2025. Massa menuntut agar siltap segera dibayarkan. Berarti telat berapa bulan, Pak? Yang tahun 2024 itu kemarin telat 1 bulan, yang bulan Desember. Terus yang sekarang tahun 2025 juga belum terbayarkan. Kepada Ketua PPDI Pandeglang, BPKD berjanji akan membayarkan siltap secepatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mengikuti gladi kotor pelantikan di kawasan Monas, Jakarta. Dalam kegiatan ini, kepala daerah mengenakan pakaian santai sebagai bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi di Istana Kepresidenan pada 20 Februari mendatang. Sebanyak 481 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti gladi kotor pelantikan yang digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025. Para kepala daerah terlihat mengenakan pakaian santai atau pakaian olahraga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan menyesuaikan dengan suasana latihan. Meski demikian, saat pelantikan resmi nanti, mereka akan diharuskan memakai pakaian dinas upacara besar sesuai dengan protokol kenegaraan. Salah satu kepala daerah yang turut mengikuti gladi kotor, Kofifa Indar Parawansa, menyebutkan gladi kotor merupakan bagian dari sinergitas dan silaturahmi kepala daerah se-Indonesia. Dan kami mengikuti itu karena ini sesungguhnya bagian dari untuk sinergitas. Kalau kami melihat ini adalah forum silaturahim yang luar biasa, mensilaturahimkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Ini penting karena sebetulnya hari ini dan yang akan datang sinergitas kolaborasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Menurut keterangan resmi dari Istana, pelantikan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas persiapan jelang retret kepala daerah, kami telah terhubung dengan Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan. Selamat sore, Kang Farhan. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore, waalaikumsalam. Sehat. Sehat ya. Kang, jelang retret persiapan apa saja nih yang udah dilakukan, Kang? Banyak ya. Salah satunya yang paling penting adalah memahami dulu kira-kira materi apa saja yang sudah disiapkan oleh panitia, khususnya sebagai pembekalan untuk kita, karena ini akan jadi pembekalan yang sangat langka, di mana kita akan mendapatkan pengayaan materi-materi tidak hanya dari para menteri dan kepala badan. Kami juga mendengar mantan presiden akan hadir, demikian juga presiden dan wakil presiden. Jadi ini betul-betul sebuah momen yang sangat penting untuk kita semuanya. Oke. Kalau informasi yang Anda dapatkan, Kang, agenda di sana bocoran, Kang, barangkali seperti apa sih, akan berjalan seperti apa gitu? Akan ada kelas interaktif, di mana dalam setiap kelas kita memang diminta untuk secara aktif terlibat. Di setiap narasumber yang hadir, para menteri dan kepala badan juga akan dipandu oleh para dirjen. Nah, khusus untuk menu bersama para presiden kita masih belum tahu, kita masih menunggu kalau untuk yang itu. Sedangkan materi pembicaraan atau materi kelas itu mulai dari masalah kebijakan keuangan daerah, pembuatan peraturan dan regulasi, sampai ke masalah politik dan keamanan juga turut dibahas. Oke. Artinya menurut Kang Farhan memang retreat yang dilakukan ini, materi yang diberikan ini akan menjadi penting untuk modal khususnya membangun kota Bandung, Kang Farhan? Sangat, karena kan kita harus mensinkronisasikan langkah kita bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bahwa seperti yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 14 Februari yang lalu di Hambalang, dan juga apa yang telah dipesankan oleh Pak SBY setelah pidato Presiden tanggal 14 Februari yang lalu itu, bahwa intinya sama. Satu, pemimpin kita adalah Presiden Prabowo. Kedua, setiap kepala daerah itu harus mengerti bahwa ada yang namanya tujuan pembangunan dan program pembangunan nasional yang harus didukung. Dan yang ketiga adalah mari kita laksanakan semua pekerjaan kita the best to our ability. Kalau kata Pak SB, do your best. Nah itu, jadi tiga hal itu juga yang harus menjadi patokan kita dalam menjalankan kerja-kerja kita yang akan dimulai setelah tanggal 20 Februari ini. Nah ini kan akan berlangsung tanggal 20 Februari, Kang. Artinya tinggal beberapa hari lagi. Kang Farhan, persiapannya sendiri seperti apa untuk menjalani agenda kegiatan? Kan akan kurang lebih seharian penuh, kemudian juga persiapan fisiknya, kemudian juga persiapan yang lain-lain. Seperti apa yang dilakukan Kang Farhan? Kalau kegiatan fisik memang saya lagi nggak bisa memforsir diri dulu, karena saya tahu kegiatan fisik dari sejak tadi pagi, besok, Kamis, sampai hari keberangkatan, pelantikan keberangkatan, itu harus punya kesiapan fisik yang prima. Maka saya sudah medical check up, saya sudah melakukan juga istilahnya jaga kondisi lah ya, biar stamina tetap fit, dan juga tentu saja memastikan bahwa perlengkapan pribadi yang diperlukan itu jangan sampai ketinggalan. Berarti udah siap ya, Kang, kalau dalam retreat itu ada kegiatan fisik seperti olahraga, senam dan lain sebagainya gitu, Kang ya? Iya, betul sekali. Bahkan saya akan membawa sepeda lipat saya, karena saya kan biasanya jogging dan berenang. Takutnya di sana nggak ada kolam renang, dan saya udah nggak bisa jogging karena lagi cedera punggung. Jadi ya sudah, sepedahan aja lah. Sepedahan aja, oke. Terakhir, Kang Farhan, harapan Kang Farhan terhadap retreat yang memang diikuti oleh seluruh kepala daerah? Tidak hanya kita bisa melakukan sinkronisasi dengan program dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tetapi juga bisa melakukan komunikasi yang sangat erat dan lebih erat lagi dengan para kepala daerah yang lain, baik yang berada di Provinsi Jawa Barat maupun provinsi lain. Tapi memang sasaran saya adalah bisa membangun keakraban
yang sangat erat dengan para kepala daerah yang berada di cekungan kota Bandung. Ya, di cekungan Bandung ya. Jadi ada kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan juga Sumedang di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Begitulah kira-kira. Oke, lancar-lancar ya Kang, nanti retreatnya tanggal 20, mudah-mudahan apa yang didapatkan dalam retreat ini bisa bermanfaat khususnya bagi warga Bandung. Terima kasih Kang Farhan sudah bergabung bersama kami, selamat sore, Assalamualaikum, sehat selalu Kang. Insya Allah, terima kasih, salam. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan logam mulia jenis emas pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo menyayangkan negeri Indonesia yang kaya emas, tapi tidak bisa disimpan di dalam negeri. Rencananya bank emas akan diresmikan dalam waktu dekat pada 26 Februari 2025 mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retreat selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000. Kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga. Ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih.
Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ibu-ibu di Puskesmas. Setibanya di Puskesmas Koja, Gibran langsung dikerumuni oleh warga. Kaum ibu antusias menyambut Wakil Presiden, bahkan meminta foto bersama. Sambil mengecek jalannya program cek kesehatan gratis, Gibran membagikan bingkisan berisi perlengkapan untuk bayi kepada warga. Selain meninjau warga, Gibran juga melihat kondisi ruangan screening kesehatan dan sempat berbincang pada warga yang berulang tahun dan juga memeriksa kondisi kesehatannya. Lu nggak puasa? Iya, nggak tahu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pembahasan rapat terbatas berkaitan dengan bidang infrastruktur. Ia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang di bawahnya. Dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan kesehatan, dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, oleh karena itu apa yang kami lakukan selama ini, rapat-rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik Lebaran, ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan, mohon doanya agar ini bisa lancar, karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman, dan transportasi juga semakin terjangkau. Pemirsa, Pengadilan Militer 2 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman oleh ketiga oknum TNI Angkatan Laut. Sidang menghadirkan 17 saksi, 2 diantaranya adalah anak bos rental. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasihat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya, menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui
ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, 3 anggota TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Next Hotel Yogyakarta kembali menyiapkan paket berbuka puasa spesial bagi para tamu, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Dengan harga yang terjangkau, para pengunjung bisa menikmati aneka menu lezat sekaligus menyumbang donasi serta berkesempatan memperoleh door prize. Tak terasa bulan suci Ramadan hampir tiba. Bagi Anda yang merencanakan berbuka puasa bersama dengan orang terdekat, tak ada salahnya mencoba merasakan pengalaman bukber di Next Hotel Yogyakarta. Di Hotel Bintang 4 yang dikembangkan MNC Land menawarkan paket promo spesial bagi para pengunjung, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Dengan harga terjangkau yakni Rp120.000, para pengunjung bisa menikmati sebanyak 50 menu lezat all you can eat. Baik masakan lokal seperti takjil, nasi goreng, bakmi goreng, ayam, tengkleng kambing, ikan, hingga menu luar negeri seperti kebab khas Turki. Untuk minuman terdapat es campur berisi aneka buah-buahan dicampur susu dan sirup yang segar diminum saat buka puasa. Agar pengunjung tidak jenuh, setiap harinya menu yang disajikan berbeda-beda. Makanannya aku suka banget, soalnya di sini tuh outdoor kan, jadi itu mendukung banget buat bukber. Terus di sini tadi aku nyobain es buah sama kebab dan juga sate buahnya itu enak-enak. Menariknya, harga per pax tersebut sudah termasuk donasi amal yang akan disumbangkan bagi yang membutuhkan. Di Jamal Season 3 itu, yang kemarin yang favorit dari tamu-tamu yang banyak request, kita pertahankan sama kita tambahin yang baru. Jadi lebih ke masakan daerah. Season 3 ini kami ada beberapa menu favorit, ada tengkleng kambing, ada shawarma, beef shawarma, terus ada ambal gentong, dan kita dilengkapi dengan live cooking dari beberapa, terus ada stol-stol bakso dan lain-lain. Di samping itu, pengunjung juga akan dihibur live music akustik serta peluang memperoleh door prize dari pihak hotel berupa sepeda listrik. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar atau kedubes di Ibu Kota Nusantara IKN. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut, dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat, karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini menurut Presiden kita jalankan, saya berikan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Polisi mengatakan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal. Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya terbukti terlibat melakukan pemalsuan surat permohonan hak atas tanah. Praktik pemalsuan tersebut juga dilakukan sejak Desember 2023 hingga November 2024. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengacara Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oiwobo ini mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto Senin siang. Permohonan maaf ini disampaikan usai kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi gedung Mahkamah Agung pada Senin siang. Keduanya datang dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung Sunarto sebagai tindak lanjut dari teguran keras yang diberikan oleh Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Bersatu atas kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Rasman dan Firdaus juga diperintahkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Heriswantoro dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim Palino. Rasman menegaskan tindakan yang mereka lakukan merupakan kekhilafan dan tidak bermaksud untuk merendahkan institusi atau mencemarkan nama baik pihak manapun. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi menjelang Ramadan dan banyak timbul teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Sebelumnya, Rasman dan Firdaus dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung. Rasman dan Firdaus diduga melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris datang memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pengacara Rasman Nasution bersama timnya yang dianggap membuat gaduh di dalam persidangan. Hotman Paris datang memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pengacara Rasman Nasution bersama timnya yang dianggap membuat gaduh di dalam persidangan. Hotman menyebut tidak perlu persiapan apapun untuk memenuhi panggilan tersebut karena dirinya hanya butuh menjelaskan apa yang dialaminya saat kegaduhan tersebut. Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Di waktu yang sama, Hotman Paris juga mengomentari kedatangan Rasman Nasution ke MA untuk meminta maaf kepada Ketua MA Sunarto usai sumpah pengacaranya dibekukan. Menurut Hotman, perbuatan Rasman tak termaafkan dan tidak bisa diterima MA. Ia pun meyakini jika karir Rasman sebagai pengacara telah berakhir.
Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Sebelumnya, Rasman Nasution dan timnya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara buntut dari kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris berujung adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo. Ini membuat keduanya terlibat saling sindir. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya, saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi, kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa memperus saja, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di gitu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membiayai saja, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Bareskrim Polri terkait kericuhan dan juga perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wijaksono. Saya Andita Dewi, terima kasih. Sampai jumpa.
kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Bareskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.